Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah pada pagi hari ini? Semoga semua sehat walafiat dan selalu dalam rahmat Allah. Amin. Masih semangat belajarnya ya? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai teori wawancara. Dan insya Allah akan ada tugas praktiknya ya. Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah anak-anak menyimak video dari Ustazah, anak-anak dapat menggali informasi dan menyajikan hasil tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. Anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu wawancara? Belum ya? Baik, Ustazah akan menjelaskan arti wawancara. Silahkan anak-anak menyimak penjelasan dari Ustazah dengan baik ya. Wawancara adalah salah satu cara untuk memperoleh informasi tentang suatu hal. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang suatu hal secara lebih dalam. Cara menggali informasi dalam wawancara adalah dengan bertanya. Saat melakukan wawancara, diperlukan adanya penanya atau pewawancara dan narasumber. Ada yang sudah tahu narasumber itu apa? Narasumber adalah orang yang bertugas menjawab semua pertanyaan. Narasumber bertugas untuk memberikan informasi kepada pewawancara secara lengkap dan jelas. Wawancara dilakukan berdasarkan suatu tema. Tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat wawancara berlangsung. Tema wawancara bisa ditentukan sesuai dengan bidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, atau kebersihan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Hal-hal apa yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara? Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara adalah yang pertama, kejelasan pengucapan kata saat wawancara. Yang kedua, penggunaan kalimat yang sopan dan tidak menyinggung saat wawancara. Kemudian, wawancara dapat dilakukan jika yang pertama ada narasumber dan pewawancara. Yang kedua dilakukan dengan bertanya langsung baik melalui tatap muka atau melalui media perantara seperti video call. Materi selanjutnya adalah menyajikan hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara, untuk memudahkan dalam memahami isi wawancara yang telah dilakukan, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Laporan wawancara merupakan tulisan tentang seluruh kegiatan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Laporan hasil wawancara dibuat oleh pewawancara. Laporan hasil wawancara yang baik sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama, latar belakang. Berisi alasan pewawancara melakukan wawancara. Yang kedua, tujuan wawancara, yaitu berisi tujuan melakukan wawancara. Yang ketiga, tema wawancara. Berisi tema atau inti pembahasan dalam wawancara. Keempat, latar wawancara, berisi waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Kelima, identitas pelaku wawancara,
berisi identitas pewawancara dan narasumber yang terlibat dalam wawancara. Yang keenam, hasil wawancara, berisi jawaban dan informasi dari narasumber selama wawancara. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan wawancara, berisi simpulan atau pendapat pewawancara berdasarkan jawaban dan informasi yang diberikan narasumber. Materi selanjutnya adalah menulis pertanyaan wawancara. Dalam kegiatan wawancara, pertanyaan menjadi unsur penting wawancara. Pertanyaan wawancara digunakan oleh pewawancara untuk menggali informasi dari narasumber. Kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan dalam kegiatan wawancara adalah kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Kemudian kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan lokasi yang berhubungan dengan tema wawancara. Kemudian kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau subjek yang berhubungan dengan tema wawancara. Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau pendapat yang berhubungan dengan tema wawancara. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ustazah. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Amin. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Afwan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.